Halo anak-anak, jumpa lagi kita hari ini memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Temu sama Lau Secilit, kita hari ini bersama-sama mendengarkan firman-Nya, bahkan juga kita mau memuji namanya. Kiranya nama Tuhan diagungkan untuk dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memujinya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mohon anak-anak di rumah duduk dengan baik, diam, sikap yang sopan, tertib di dalam rumah masing-masing ya anak-anak. Saatnya kita berdoa. Sikap doa ya, lipatkan tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh datang lagi untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga diberi kesehatan ya Bapa. Kiranya Engkau tolong kami di dalam rumah masing-masing saat ini ya Bapa. Kami mau merenungkan, memuji Engkau dalam kehidupan kami. Engkau boleh bawa kami dalam anak yang baik, anak yang patuh kepada Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita 49. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, kita sudah memujinya. Kita melanjutkan lagu kedua, nomor 97. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tibanya kita mau mendengar firman-Nya. Selamat pagi anak-anak.
Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau. Di pagi hari ini penuh sukacita, kami datang ke hadirat Engkau. Dan kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami, menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat Engkau. Kami menyerahkan saat ini belajar firman Tuhan, mohon Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 4, ayat 1 sampai 13 dan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Markus ayat 1, Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Pagi ini Bapak mau bercerita Yesus dicobai. Namun Bapak beri tema Yesus menang dari pencobaan. Yesus 3 kali dia dicobai. Ya. Nah, pertama Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Pasti lapar kan? Anak-anak 2 hari tidak makan, lapar tidak? Pasti makan, pasti lapar kan? Mau makan kan? Nah, iblis tahu bahwa Yesus lapar. Lalu iblis mencobai Yesus. Ya. Dia mengatakan ya kepada dan Tuhan Yesus ya, jika engkau putra Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya kan? Ya. Siapa yang pernah makan batu, anak-anak? Tidak ada ya, pernah makan batu. Batu itu keras. Nah, tapi iblis suruh Yesus, ya, yaitu putra Allah, yaitu mengubah batu menjadi roti. Apa jawab Yesus? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia punya 2 kebutuhan. Kebutuhan jasmani dan rohani. Ya. Kebutuhan jasmani seperti kita makan nasi, makan capcay, kue tiaw. Ya. Kalau kebutuhan rohani adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Nah, ada enggak anak-anak membaca firman Tuhan? Ada enggak anak-anak mendengar firman Tuhan? Nah, apakah Yesus tidak bisa menjadikan batu menjadi roti? Pasti bisa kan? Tetapi di sini Yesus tidak mau taat, tidak mau dengar apa kata iblis. Kita juga anak-anak, jangan pernah kita ikut ya, melakukan apa kata iblis. Tetapi kita harus melakukan dan apa kata Tuhan Yesus, apa kata firman Tuhan. Akhirnya iblis kalah untuk pencobaan yang pertama. Okay? Kemudian iblis tidak tinggal diam. Ya. Dia lakukan lagi cobaan yang kedua. Ya. Yaitu dia mengatakan kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan padamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Ya.
Jadi kita tahu bahwa yang kedua, Yesus dibawa ke bumbung ya. Ya. Bumbung atas ya, tinggi ya. Nah, tentu ya mengerikan ya. Kalau dari atas turun ke bawah kan pastilah sakit ya. Tapi dan iblis pintar ya. Dia mengatakan bahwa mengenai engkau ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu ya. Iblis tahu Yesus berkuasa ya. Nah, tetapi kenapa dia mau coba Tuhan Yesus? Ini namanya kurang ajar namanya kan. Nah, sama juga kita tahu tentang Yesus yang Maha Kuasa, tapi kita menguji Yesus ya. Kita tak menolak Yesus, kita tidak mempercayai Tuhan Yesus, itu adalah salah, oke? Nah, kemudian apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus menjawab, jadi katanya ada firman, katakan firman Tuhan ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Ya, Tuhan Yesus bilang jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Ya. Nah, dia sudah tahu Yesus Maha Kuasa, tapi dia mencobai Yesus. Ini yang namanya saya katakan tadi kurang ajar kan? Dan kita juga tidak boleh mencobai Tuhan Yesus ya. Nah, kita yaitu bergantung padanya, setia dan taat kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, cobaan yang kedua juga kalah iblis ya, tidak berdaya, oke? Nah, Yesus sangat hafal tentang ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sejak kecil dia juga menghafal ayat Alkitab. Nah, adakah anak-anak di rumah menghafal ayat Alkitab? Nah, harus belajar menghafal ayat-ayat Alkitab. Itu sangat berguna untuk kita semua ya. Nah, cobaan yang ketiga yaitu Tuhan Yesus ya dibawa ke atas gunung ya, ke atas gunung ya, di atas bukit, di sini kan di atas bukit ya, gunung ya. Kemudian sekali lagi ia membawa Yesus ke suatu tempat gunung yang sangat tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dia lihatkan semua ya. Ya, kalau anak-anak naik di atas gunung, anak bisa lihat rumah-rumah yang di bawah, ya, gedung-gedung di bawah, semua kelihatan kan? Nah, demikian juga dia dibawa ke atas gunung, dia perlihatkan, ya kan? Nah, tetapi ada syaratnya. Ternyata dia bukan hanya asal bawa di atas gunung supaya Tuhan Yesus lihat semua, tapi ada syaratnya. Syaratnya dikatakan di situ, dikatakan bahwa kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan padamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku, dan aku akan menyerahkan siapa saja yang kukendaki. Nah, dia tahu Yesus Maha Kuasa. Masa dia bilang dia tergantung dia mau kasih siapa? Nah, siapa pemilik dunia ini? Ya, siapa pemilik semuanya ini? Tuhan Yesus kan, bukan iblis. Ya. Jadi jika engkau sujud menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya kan, bayangkan. Dan iblis berikan tawaran ya kepada Tuhan Yesus. Ya, siapa yang tidak ingin punya rumah? Siapa yang tidak ingin harta? Semuanya ingin. Tapi Yesus tidak mau dengar apa kata iblis, tidak mau ikut apa kata iblis. Ya. Tetapi Yesus berkata padanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Jadi Tuhan Yesus beritahu ya, karena Yesus menunjukkan dia adalah Maha Kuasa, dia pencipta, ya kan?
Nah, dia mengutip firman Tuhan karena dia hafal dengan firman Tuhan. Mengatakan iblis harus menyembah kepada Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah, yang kita puji anak-anak, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kemudian kita melihat bahwa dan apa yang dia lakukan semua gagal. Nah, jadi karena Yesus tidak mau mengikuti apa kata iblis, tidak mau taat kepada iblis. Kenapa Yesus mau taat kepada iblis? Karena Yesus maha kuasa dan iblis pun mengakui itu maha kuasa. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak ketika dicobain, ya kan? Nah, apakah anak-anak bisa menang atau dikalahkan atau terus menjadi budak iblis, ya? Itu jangan terjadi anak-anak. Yesus sudah menang atas pencobaan. Ya. Bagaimana dia bisa menang di atas pencobaan? Nah, pertama, Tuhan Yesus itu dia tidak mau turut, tidak mau ikut kata iblis. Ya. Nah, jadi tawaran iblis apapun dia tidak mau ikut. Ya, kita juga jangan kita ikut. Jangan kita mau menuruti tawaran kata iblis, ya. Nah, bisa saja awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Itulah tawaran iblis, tidak boleh kita ikuti, ya kan? Nah, yang kedua, kita harus memiliki firman Tuhan, ya kan? Kita lihat Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Iblis menggunakan firman Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan. Jadi anak-anak harus banyak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menghafal firman Tuhan. Oke. Nah, yang terakhir dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semuanya pencoba itu, ia mundur darinya dan menunggu waktu yang baik, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, yang ketiga, kita harus melayani Yesus. Tidak hanya malaikat saja, tetapi kita juga harus melayani Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana kita melayani Tuhan Yesus? Ya kan? Kita memberikan diri kita, ya, untuk membawa teman kita, kawan kita, keluarga kita. Kita bersaksi, ya. Belajar dengan baik, ya, di sekolah, di rumah, itu juga kita melayani, dia itu bersaksi melayani Tuhan Yesus, ya, membantu orang tua, ya. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita sudah belajar bagaimana Yesus menang dari pencobaan, ya. Pertama tadi, dan Tuhan Yesus tidak menuruti kata iblis. Oke. Nah, oleh karena itu jangan ikut kata iblis, ya. Sekarang begitu banyak orang yang menampilkan budaya, ya, yang berbau-bau mistik, ya, yang ikut iblis, ya, menyembah berhala dan sebagainya. Jangan kita ikut, ya. Jangan kita turuti, oke. Yang kedua, yaitu kita haruslah menyiapkan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan lebih banyak, belajar firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Nah, jadi kalau pagi ini anak-anak belum menghafal firman Tuhan, mulailah belajar menghafal yang pendek-pendek firman Tuhan. Nah, supaya anak-anak tahu tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jadi standar, kan. Nah, yang ketiga, yaitu kita harus melayani Tuhan Yesus. Tidak hanya malaikat, tapi kita juga harus melayani Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, 3 kali Yesus dicobai. Yesus menang. Coba pertama, ya, disuruh mengubah batu menjadi roti. Oke. Nah, tapi Tuhan Yesus jawab, manusia bukan hanya
hidup dengan roti saja, kan? Nah, tapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua yaitu dibawa ke jorasan ke bumbung atap atas, suruh terjun. Okay? Nah, dia iblis tahu bahwa Yesus Maha Kuasa dan malaikat pasti akan menatang. Firman Tuhan bilang tidak akan buat terantuk, tapi Yesus tidak mau, ya kan? Nah, tidak mau melakukan. Ya, Tuhan Yesus justru bilang mereka harus jangan mencobai Tuhan. Ya. Jangan mencobai Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga dibawa ke atas gunung. Ya. Dilihatkan semuanya. Itu bicara tentang harta, kekayaan. Tapi Tuhan Yesus juga dan tidak mau, ya. Karena harta bisa habis, ya. Semuanya bisa lenyap, ya kan? Firman Tuhan yang tidak pernah lenyap, kan? Dan Yesus pun menang. Tuhan Yesus bilang, kamu ada firman Tuhan mengatakan harus menyembah Tuhan Allahmu, ya kan? Jadi kita hanya menyembah Yesus, ya, satu-satunya Tuhan dan Allah kita yang hidup. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur, kami menyerahkan untuk akhir firman Tuhan untuk berkati dan menolong anak-anak agar mereka sungguh-sungguh setia pada Tuhan, dengar firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, berkati dan pakai mereka untuk jadi saksi untuk keluarganya. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ucap syukur. Amin.